Pernah ngerasa nggak uang 100.000 kok kayak makin cepet hilangnya ya? Bukan musti kamu yang boros loh, tapi harga barangnya yang naik. Nah, inilah yang kita sebut inflasi. Kita mulai dari yang paling dasar. Inflasi itu arti gampangnya gini. Harga barang naik dan nilai uang turun. Bukan nilai barangnya yang jadi lebih mewah, tapi uang kamu yang jadi kurang bernilai. Kalau dulu 20.000 bisa kenyang dapat nasi goreng plus es teh, sekarang mungkin cuma dapat nasgor aja. Itu pun porsinya belum tentu bikin kenyang. Nah, itulah inflasi. Kalau udah gitu, kenapa ya harga bisa naik terus? Ada 3 alasan mudah. Pertama, barangnya sedikit. Contoh, pas cuaca lagi jelek, panen yang gagal bikin harga cabai langsung naik tajam karena banyak orang butuh tapi stoknya sedikit. Rumus sederhananya, sedikit barang plus banyak orang butuh sama dengan harga naik, jadilah inflasi. Kedua, permintaan naik. Misalnya lagi musim beli HP baru karena gaya atau apalah. Nah, karena tuntutan sosial, kerja, dan lain-lain, banyaklah orang yang pengen ganti. Karena permintaan naik tiba-tiba, tapi jumlah barang di pasaran tetap, jadilah harga yang awalnya standar-standar aja, jadi naik. Ketiga, uang yang beredar di pasar kebanyakan. Kalau uang di masyarakat banyak banget, nilai uang jadi turun. Karena nilai uang turun, jadilah harga-harga pada naik. Ingat nasi goreng 20.000 tadi kan? Nah, semakin banyak uang beredar, inflasi biasanya ikut naik. Sampai sini udah ngerti arti dan penyebab inflasi kan? Tapi tunggu dulu ya. Nggak semua inflasi itu buruk. Ada yang sehat, tapi ada juga yang bikin stres. Yang sehat contohnya adalah inflasi kecil dan stabil. Inflasi ini biasanya ekonomi tetap normal dan jalan. Dampak ke masyarakat juga nggak terlalu terasa banget, karena naiknya barang masih bisa diatasi sama gaji. Nah, yang bikin stres itu kalau inflasi tinggi, di mana harga naik relatif cepat dibanding sama gajinya. Kalau barangnya lebih mahal dibanding sama gajinya, otomatis barangnya tidak terbeli. Selain inflasi, ada juga loh yang namanya deflasi. Deflasi itu intinya harga barang nggak naik, tapi justru turun terus. Contohnya misal pas inflasi tinggi udah kebangetan, orang-orang udah nggak mampu beli lagi. Otomatis barang itu akan turun harga supaya ada yang beli. Tapi pas barang udah turun harga, belum tentu ada yang mau beli kan? Karena orang bisa jadi udah ada alternatif barang lain. Jadilah harga turun terus-menerus sampai-sampai nggak bisa balik modal. Nah, yang begini biasanya bikin rugi di jangka panjangnya. Perusahaan bisa bangkrut, banyak pegawai di PHK, dan lain-lain. Jadi, kalau ada deflasi setelah inflasi tinggi, belum tentu efek jangka panjangnya bagus ya. Walaupun kelihatannya bagus karena barang-barang jadi murah lagi. Jadi gimana nih? Sebenarnya efek inflasi apa yang bisa kamu rasakan secara langsung? Ini nih, aku sebutin beberapa. 1. Gaji kamu naik pelan, tapi harga naik cepat. Yang biasanya kamu bisa beli, tapi sekarang udah nggak bisa kebeli lagi. 2. Belanja bulanan makin mahal. Biasanya makan, minum, internet, beli bensin cuma 1 juta, sekarang sampai 2 juta. 3. Tabungan kayak makin tipis, padahal kamu nggak belanja apa-apa. Nah, sekarang makin kerasa omongan banyak orang. Aku tuh nggak boros, barangnya aja yang makin mahal. Terus kalau udah gini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau inflasi nggak bisa dihindari, terus kita sebagai orang biasa mesti gimana? Tenang, ada beberapa hal simpel yang bisa bantu kamu tetap aman. 1. Prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Kamu nggak harus hidup pelit, tapi kalau harga lagi naik semua, pastikan yang penting jalan dulu. Makan, transport, tagihan pokok. Sisanya baru mikir belanja lain. Bahasa simpelnya, bedain mana yang kamu mau dan mana yang kamu butuh banget. 2. Simpan uang di tempat yang bisa ngurangin cepetnya inflasi. Tabungan biasa aman, tapi nilai uangnya cepet turun. Kamu bisa mulai pakai deposito, SBN, kayak ori atau sukuk, reksadana pasar uang, atau emas. Ingat, ini bukan tips kayak mendadak ya, tapi buat ngurangin uangmu meleleh perlahan. Ini saran aja loh ya.
Kalau mau diseriusin, coba cek-cek info lanjut dulu sebelum invest. 3. Cari pemasukan kecil tambahan. Nggak harus jualan besar-besar. Kadang buka freelance kecil, jual pre-loft, atau kerja sampingan ringan, itu sudah cukup nutup selisih kenaikan harga bulanan. Inflasi naik, artinya kita tambah satu sumber uang lain. 4. Hati-hati sama utang. Inflasi itu bikin cicilan terasa lebih berat. Kalau bisa, tahan dulu utang konsumtifnya. Kecuali yang produktif dan kamu benar-benar mampu bayar dan memang lagi perlu banget. Kalau nggak perlu amat, ya ditahan dulu utangnya. 5. Catat pengeluaran secara sederhana saja. Bukan biar ribet ya, tapi biar kamu tahu di mana sumber duit cepat habisnya. Dengan kamu tahu bocornya di mana, kamu bisa tambal pelan-pelan. 6. Upgrade skill. Ini cara paling kuat buat melawan inflasi jangka panjang. Belajar hal baru bisa membuka peluang pendapatan baru. Otomatis bisa menghalau inflasi karena uangnya nambah. Jadi, walaupun inflasi pasti terjadi, bukan berarti kita cuma bisa pasrah ya. Ada banyak langkah kecil yang bisa bikin hidup tetap stabil. Tetap semangat dan jangan putus asa ya. Gimana menurutmu? Cocokkah sama yang lagi kamu rasain saat ini? Atau beda? Komen ya kalau ada yang beda. Jangan lupa like dan follow channel YouTube-ku juga ya. Terima kasih.